Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta-fakta menarik, analisis mendalam, dan pembahasan seputar sepak bola tanah air maupun dunia internasional. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah laga penting yang bakal digelar di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tama pada Senin malam, 8 September tahun 2025. Ya, pertandingan itu adalah Timnas Indonesia melawan Lebanon. Sekilas memang hanya pertandingan persahabatan. Namun jika kita telusuri lebih dalam, laga ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Mengapa? Karena laga ini adalah simulasi terakhir Timnas Indonesia sebelum menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kata lain, laga ini akan menjadi cermin seberapa siap skuad Garuda untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak bulan Oktober nanti. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membedah mengapa laga ini sangat penting, siapa saja pemain kunci yang akan jadi tumpuan Patrick Kluivert, serta apa dampaknya bagi perjalanan Timnas Indonesia menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia ke-2026. Simak terus pembahasan lengkapnya hanya di Cek Fakta. Mengapa laga melawan Lebanon begitu penting? Jika kita berbicara soal uji coba, seringkali ada anggapan bahwa hasil pertandingan tidak terlalu penting. Namun, dalam konteks kali ini, uji coba melawan Lebanon bukan hanya soal menang atau kalah. Ada setidaknya 5 alasan mengapa laga ini sangat krusial. Pertama, kualitas lawan. Lebanon bukan tim sembarangan. Mereka berada di ranking FIFA yang lebih baik daripada Indonesia dan punya tradisi sepak bola yang cukup kuat di kawasan Asia Barat. Berbeda dengan Taiwan yang sebelumnya bisa dibantai 6-0 oleh Garuda, Lebanon jelas akan memberikan perlawanan serius. Kedua, karakter permainan Lebanon mirip dengan Irak. Mereka mengandalkan fisik, kecepatan, serta disiplin dalam bertahan. Menghadapi Lebanon sama saja dengan simulasi menghadapi gaya bermain yang akan ditemui saat melawan Irak di kualifikasi nanti. Ketiga, momen untuk menurunkan skuad terbaik. Saat melawan Taiwan, Kluivert memilih untuk memberikan kesempatan kepada pemain cadangan. Namun kali ini, laga melawan Lebanon akan digunakan untuk menurunkan fondasi utama tim. Inilah saatnya para pemain inti unjuk gigi. Keempat, evaluasi taktik. Patrick Kluivert masih dalam tahap meramu skema permainan terbaik. Apakah akan menggunakan formasi 4-4-2, 4-3-3, atau bahkan 4-2-3-1? Laga ini akan jadi ajang uji coba taktik sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya. Kelima, membangun kepercayaan diri. Menghadapi tim sekelas Lebanon dan meraih hasil positif akan membuat mental para pemain Garuda lebih percaya diri jelang kualifikasi. Sebaliknya, jika tampil buruk, ini bisa jadi alarm peringatan bagi Kluivert untuk segera melakukan perbaikan. 3 pemain kunci Timnas Indonesia melawan Lebanon. Dalam laga ini, ada 3 pemain yang diprediksi akan jadi kunci penting bagi Timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Idzes, Calvin Verdong, dan Miliano Jonathans. Ketiganya memiliki peran vital di lini masing-masing dan diharapkan bisa memberikan performa maksimal melawan Lebanon. Pertama, Jay Idzes, Komandan Pertahanan Garuda. Jay Idzes adalah sosok yang hampir pasti akan menjadi starter melawan Lebanon. Sebagai kapten Timnas Indonesia sekaligus pemain Serie A bersama Sassuolo, Jay membawa pengalaman luar biasa di lini belakang. Dalam laga melawan Taiwan, ia sengaja diistirahatkan. Namun, menghadapi Lebanon, Kluivert tidak punya alasan lagi untuk menyimpannya. Jay adalah fondasi utama pertahanan Indonesia. Dengan tinggi badan menjulang, kekuatan duel udara, serta ketenangan dalam menguasai bola, Jay bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus striker Lebanon. Selain kemampuan defensif, Jay juga punya visi bermain yang baik. Ia bisa mengalirkan bola dari belakang, membangun serangan dengan umpan-umpan akurat, serta menjaga ritme permainan. Di era sepak bola modern, peran bek tengah seperti Jay sangat penting, tidak hanya menghentikan lawan, tetapi juga memulai serangan. Lebanon dikenal sering mengandalkan bola-bola mati dan umpan silang. Artinya, Jay akan punya tugas berat untuk menjaga konsentrasi, menghalau bola udara, dan memastikan Imel Odero di bawah mistar tidak terlalu sibuk. Kehadiran Jay membuat lini belakang lebih tenang dan pemain lain pun lebih percaya diri. Kedua,
Calvin Verdong si mesin di sisi kiri. Nama kedua adalah Calvin Verdong, bek kiri andalan Garuda yang kini memperkuat Lille OSC di Liga Pertama. Sama seperti Jay, Calvin juga tidak dimainkan saat melawan Taiwan. Namun, melawan Lebanon, ia akan sangat dibutuhkan. Peran Calvin tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang. Sebagai bek kiri modern, ia punya kecepatan, stamina, serta kemampuan crossing yang akurat. Melawan Lebanon, Calvin akan menghadapi tantangan berat karena lawan punya winger cepat. Disinilah peran Calvin untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Verdong juga bisa memberikan dimensi berbeda dalam serangan. Dengan overlapnya, ia bisa memberikan opsi umpan silang kepada striker seperti Rafael Struijk atau Dimas Drajat. Selain itu, ia punya tendangan keras dari jarak jauh yang bisa menjadi senjata rahasia jika pertahanan Lebanon terlalu rapat. Kehadiran Calvin juga akan memperkuat chemistry di sisi kiri bersama Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman yang biasa bergerak di sektor sayap. Dengan kombinasi ini, Indonesia bisa menciptakan ancaman nyata dari sisi kiri. Ketiga, Miliano Jonathan senjata baru Garuda. Nama ketiga adalah Miliano Jonathans, winger muda berusia 21 tahun yang baru saja menjalani debut melawan Taiwan. Meski hanya bermain kurang dari 20 menit, Miliano berhasil mencuri perhatian dengan permainan agresifnya. Dalam laga melawan Lebanon, Miliano diprediksi akan mendapat menit bermain lebih banyak. Alasannya jelas, Indonesia kehilangan striker utama All Romney yang cedera. Ini membuat Kluivert harus mencari opsi baru di lini serang, dan Miliano bisa menjadi solusi. Dengan kecepatan, dribble, dan kemampuan menusuk dari sayap kanan, Miliano bisa menjadi pembuka ruang bagi rekan-rekannya. Ia bisa melakukan shoot inside dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, gaya permainan yang mirip dengan Arjen Robben. Selain itu, laga ini bisa jadi ajang bagi Miliano untuk membangun chemistry dengan pemain lain seperti Struijk, Marcelino, atau Verdong. Jika ia mampu tampil meyakinkan, bukan tidak mungkin Miliano akan menjadi starter di laga-laga krusial kualifikasi nanti. Analisis taktis Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan menyerang. Dalam laga melawan Taiwan, ia mencoba memberikan kesempatan kepada pemain cadangan, tetapi melawan Lebanon, ia kemungkinan besar akan menurunkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3 pertama. Dalam formasi ini, Jay Itzes akan menjadi komandan lini belakang, Calvin Verdong menguasai sisi kiri, sementara Miliano Jonathans bisa menjadi motor serangan dari sisi kanan. Kombinasi ini diharapkan membuat Indonesia lebih seimbang, kokoh bertahan, namun tetap tajam menyerang. Kluivert juga dikenal ingin meningkatkan efektivitas set piece situations. Mengingat Lebanon kuat dalam bola mati, Indonesia harus lebih disiplin. Namun, di sisi lain, Indonesia juga bisa memanfaatkan situasi serupa untuk mencetak gol. Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Lebanon berikut kemungkinan susunan pemain yang akan diturunkan Patrick Kluivert. Formasi 4-3-3 kiper, Imel Odero bek, Asnawi Mangkualam, Ilken Baget, Jay Itzes, Calvin Verdong gelandang, Iper Jenner, Marcelino Ferdinand, Tamei penyerang, Miliano Jonathans, Rafael Struijk, Witan Sulaiman. Formasi ini memberi keseimbangan dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Kesimpulan laga simulasi sebelum perang sesungguhnya laga melawan Lebanon jelas bukan sekadar persahabatan. Ini adalah simulasi terakhir sebelum Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dengan menurunkan pemain-pemain kunci seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Miliano Jonathans, Patrick Kluivert ingin memastikan bahwa skuad Garuda benar-benar siap. Jika mampu tampil baik dan meraih hasil positif, kepercayaan diri pemain akan meningkat, dan fans pun akan semakin optimis. Namun jika sebaliknya, ini akan jadi pelajaran berharga sebelum menghadapi laga yang jauh lebih sulit di bulan Oktober. Itulah analisis lengkap tentang 3 pemain kunci Timnas Indonesia melawan Lebanon beserta konteks pentingnya laga ini sebagai simulasi menuju kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Tentu kita semua berharap Garuda mampu menunjukkan performa terbaiknya, bukan hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia siap bersaing di level Asia. Bagaimana menurut kalian?
Sobat Cek Fakta, siapa pemain yang paling kalian nantikan penampilannya? Apakah Emiliano Jonathans bisa langsung memberi dampak besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan dunia sepak bola internasional. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.